nih. Boleh kenalan nggak nih? Kenal nama gue ya, nama gue Aya Anggia Biasa dipanggil Cici Cici. Cici, aduh Cici. Aslinya dari mana nih? dari Jakarta. Dari Jakarta. Tapi kayaknya muka-mukanya bukan muka-muka Jakarta deh. Kok bisa gitu? Ya gitulah. Lahir juga di Jakarta tuh. Lahir di Surabaya. Di Surabaya. Enggak di Surabaya sih, lebih tepatnya deket Surabaya. Di Surabaya. Lahirnya di Cici. Oh, lahirnya di Cici. Cicil, Bos. Jadi Cicil, Bos. Cici. Terus nih, kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Kesibukan sekarang sih paling kuliah sambil kerja. Kuliah juga? Kuliahnya di mana? Di salah satu perguruan tinggi swasta lah di Jogja. Terus kenapa tuh kepikiran kayak kuliah sambil kerja? Padahal kan biasanya nih kalau orang kuliah tuh pasti fokus kuliah. Kadang-kadang ada yang mau mikir kayak kerja kan? Iya. Boleh tahu nggak? Kerjaan itu buat aku hobi sih. Hobi. Jadi kayak kalau misalnya nggak kerja tuh ya jenuh aja di kamar. Kalau misalnya kuliah kan cuma pagi sampai siang gitu kan. Terus dari siang ke malamnya tuh kan kita nggak ada kerjaan atau apa, kayak itu rasanya jenuh aja. Kalau misalnya kerjaan tuh kita bisa tambah teman, bisa tambah pengalaman kayak gitu. Kenapa di Jogja? Di Jogja, maksudnya di Jogja kerjanya, kuliahnya atau gimana? Ya apapun itu. Sebenarnya ya kalau misalnya kuliahnya itu sebenarnya pengennya di Bandung, cuman karena papa bilang di Jogja aja deh gitu, soalnya dulu mama sama papa ketemu di Jogja pertama kali gitu, jadi suruh ya biar mengenang lah. Sekali. Sekali kakak satu ini. Terus kalau boleh tahu tuh, kan tadi katanya nih kerja kan bisa ngilangin bosan. Kerja apaan tuh yang bisa ngilangin bosan? Kerja yang sesuai hobi. Hobi. Ya. Soalnya kalau setahu gue sih kalau kerja itu malah kebanyakan orang jadi bosan, jenuh. Iya, tergantung ya. Kalau misalnya dia kerja nggak sesuai apa yang dia mau, otomatis dia pasti bakal jenuh. Begitu ya. Iya. Kalau Kak Cici ini kerja di mana? Kalau kakak ya, kalau cici itu gitu. beda. Oh. Ya ngerti maksudnya kan. Aduh, ya sorry saya terlalu etnis ya. Jadi kakak ini kerja di mana sih? Aku kerja di kafe. Oh, kafe. Jadi apa? Jadi barista. Wis, barista nih. Kita kedatangan barista nih. Pintar dong bikin kopi. Boleh lah. Jadi saingannya si Mas Reski ini di sini. Kan jobdesk Mas Reski di sini jadi pembuat kopi kan. Oh gitu. Tukang nyeduh juga ya. Iya, nyeduh perasaan dia. Kenapa sih tertarik di jadi barista gitu? Sebenarnya sih fashionku di bidang broadcasting ya. Cuman semenjak dulu itu coba-coba nih kerja di cafe gitu, dapatnya server kan, dapat kerjaan jadi server, dan punya teman barista diajarin bikin kopi, mulai tertariknya di situ. Sekarang jadi kayak mempelajari kopi itu seperti apa, pembuatan kopi kayak gitu, jadi suka sekarang gitu. Jadi kalau misalnya cari kerjaan ya sekarang cari kerjaannya ya tentang kopi aja gitu. Tresno jalaran sebuah kulino. Apa artinya tuh? Ya itu suka. Karena terbiasa. Nah, Oh ya. Aduh. Jangan lupa nonton video klipnya Mas Yuda. apa nih? Kok sampai segitu? Berarti tahu dong ini semua tentang kopi gitu, tahu semua dong. Kayak kopi ini yang enak gimana? Bisa sih, maksudnya tuh nggak terlalu mahir, belum terlalu mahir banget lah ke kopi. Soalnya kan baru-baru juga belajar bikin kopi. Oh, baru berapa tahun kerja jadi barista? Kira-kira ya 6 bulanan sih waktu itu. Waktu sekarang. Sekarang kan baru mau ini lagi kan. Oh, berarti pernah berhenti kerja gitu ya? Pernah. Kenapa? Berhenti kerja tuh kan pulang kampung ya. Kalau di rumah itu udah nggak bisa kemana-mana, udah nggak bolehin kerja atau apapun tuh nggak boleh.
Jadi kalau misalnya udah di rumah ya udah istirahat sama keluarga gitu. Jadi tapi itu sesuai dengan jurusan kakak nggak sih? Enggak. Enggak. Jurusannya apa tuh kalau kuliah? Aku jurusan hukum. Hukum. Oh, ada hubungannya itu. Oh, Kalau ke broadcasting iya. Itu ada. Itu ada hubungannya itu. Jogja Solo. Jogja Solo ya. Maksudnya gimana? Nah, bisa dijelasin Mas Yudha? Yo ora ketemu dalan ya. Tapi ada hubungannya loh. Hukum membuat kopi gitu kan? Nggak ada ya? Kalau pembuatan kedai kopi ya iya ada hukumnya, ada struktur hukumnya. Tapi kan kalau bikin kopi kan ada hukum. Kecuali kalau pakai sianida. Aduh. Nah, Ya beda lagi. tapi emang ini sih. Nih masuk kenapa sih ketawa mulu? Worth it sih itu. Ya worth it. Maksudnya gini kan, kenapa bisa gitu loh kuliah beda tapi hobinya bikin kopi malah ya? Iya. Sebenarnya sih kalau misalnya kuliah senengnya tuh ya di ilmu komunikasi atau informatika. Cuman mungkin terlalu Mainstream. on kali ya akunya ya, jadi nggak keterima gitu loh. Ya keterimanya ya hukum. Padahal hukum tuh lebih tinggi daripada ilmu komunikasi setauku. Hebat nih kakak ini ya. Jadi udah banyak teman dong sekarang? Temen ya. Iya. Tadi kan katanya kerja buat cari teman, cari relasi. Yang namanya temen sih ya banyak lah ya, banyak. Temen banyak ya. Iya temen banyak. Iya benar, yang beneran temen tuh ya. Gak apa-apa itu penampakan ops tuh, gak apa-apa itu ops. Back to the topic. Temen ya, kalau misalnya banyak temen sih banyak temen tuh di mana aja kita bisa dapetin. Tapi yang bener real temen itu nggak ada sebenarnya. Nggak percaya juga sih yang namanya real temen. Kenapa bisa berpikir kayak gitu sih? Ada problem kah? Ada sih. Problem yang bikin aku tuh nggak percaya sama manusia ya di dunia ini lah gitu. Berarti percaya sama setan dong? Percaya sama Tuhan aja lah. Aduh. Terus itu kenapa cerita dong kenapa bisa sampai kayak gini? Karena orang bisa sampai berpendapat kayak gak ada yang namanya teman real teman. Itu pasti dia pernah ketemu sebuah masalah yang emang gede kan? Banget. Kalau buat aku ya. Jadi gimana ceritanya? Maybe dulu pertama kesini itu orangnya happy ya. Aku orangnya happy, ceria, bisa diajak kemana aja gitu, hang out atau apa sama teman-teman gitu. Cuman pas keluarga aku lagi downnya, ya kan, kondisi ekonominya down, semuanya down itu, teman-teman tuh udah pada pergi gitu. Di saat aku minta tolong sama mereka tuh mereka nggak ada sama sekali yang datang. Gitu. Di situ tuh udah mulai males nih cari teman, ya kan. Terus suatu saat di saat aku udah berani buat cari teman baru, buat cari sahabat lah ya, kayak orang-orang biasanya kan, sahabat tuh bisa nemenin kamu di saat kamu happy, sedih atau apa kayak gitu. Pas waktu itu aku bener-bener down sama kejadian sama mantan dulu. Itu down banget, dan ternyata yang bikin aku down itu bukan aku gagal sama mantannya, tapi karena teman-teman aku lebih mihak ke dia daripada ke aku gitu. Dan ternyata aku dibohongi selama hampir setahun tuh dibohongi sama temanku itu. Ternyata dia sama mantanku itu ya nikah gitu. Jadi aku gak pernah deket lagi sama temen. Apalah itu temen tuh gak terlalu penting buat aku. Bodoh ya berarti. Apanya? Ini bohongin sampai setahun. Ya kan posisinya tuh LDR mas, gimana sih, kita nggak tahu dong LDR ya, kita cuma bisa ya kalau misalnya kita sayang sama orang ya percaya aja lah gitu kan, mau itu pacar kita atau teman kita ya kita percaya aja gitu loh. Tapi ya nggak tahu sampai selama itu gitu, ternyata mereka nikah gitu. Sakit banget sih. Tinggal nikah. Aduh. Kita kurang satu kru lagi yang bisa diajakin ngobrol. Berarti ini trauma sama yang namanya LDR. Trauma sih enggak ya,
seneng aja sih kalau LDR kayak gitu, soalnya kalau kata orang LDR itu nyimpen kangen gitu. Jadi kalau misalnya pas udah ketemu tuh baru kangennya tuh diluapin gitu. Aduh, diluapin. Aduh. Aduh. Tipikal. Tolong. Tolong. My Menjaga- brain, tolong. Saya sedang menjaga otak saya ini. Dengan permasalahan yang masih berhubungan dengan pacar. Iya, dan That's it. ada 2 Or- kali, maksudnya tuh pertemanan pertama itu pas lagi istilahnya happy-nya aku mereka ada gitu loh. Pas di saat keluargaku down semua dan aku hidup kayak yang jauh dari dulu, ya keadaanku jauh dari dulu, mereka pergi gitu, nggak ada yang membantu sama sekali gitu. Terus yang kedua lagi-lagi gitu kan, tapi ini bedanya karena suatu hubunganku ternyata aku dibohongi, dikhianati, ya udah gitu. Jadi aku yang nggak percaya lah yang namanya teman gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya emang ada teman baru datang, ya aku nggak terlalu percaya sama dia gitu. Oh, berarti dia gak percaya sama kita, cuy. Wah, Bisa jadi. bahaya juga, cuy. Maksudnya tuh nggak terlalu nyimpen 100% kepercayaan aku buat mereka gitu loh. Kayak aku nggak harus beberin problem aku gitu loh. Semua problem aku, entah itu keluarga, hubungan aku tuh nggak akan aku share lagi ke mereka gitu. Toh di saat kita lagi sedih tentang hubungan kita, keluarga kita mau nangis mau apa, udah tahu gitu loh. Apa yang harus kita lakuin itu udah pasti tahu. Cuman kita cuman butuh orang yang buat dengerin kita keluh kesah kita doang gitu. Apa sih makna dari kata teman? Nah, dari kata temen, Apa sih teman buat kamu tuh? Apa sih teman itu? temen itu cuman orang yang datang singgah bentar habis itu pergi. Kamu bilang. Jangan sebut merek. Enggak apa-apa. Kita kan saling dukung, cuy. Oh gitu, ya. Itu lebih ringkasnya berarti temen itu adalah selingan. Selingan dikala. Nggak usah pakai dikala, Oh ya, selingan, wes. intinya selingan. Oke. Ya, selingan. Teman itu cuma selingan. Tamu lah yang berkunjung aja. Cuman ngasih cemilan doang udah balik lagi dan gak kembali lagi. Dan misal kalau teman itu datang ke kamu bukan awalnya cuma sebagai tamu, nah, tapi dia sering main ke rumahmu, sering jadi tamu, dan dia mengundang kamu kembali menjadi tamunya dia, undang balik gitu. Itu tetap masih jadi teman. Itu mabar, Pak. Oh, mabar. Gin. Buat aku sih sebenarnya pengen sih punya kayak teman. Cuman ada sekarang aku punya satu teman, bukan teman sih menurutku, sahabat ya. Dari aku nyampe di Jogja sampai aku sekarang ini temanku cuma satu, namanya Edelweiss. Ya, dia temanku satu-satunya, dia sahabat aku. Dia yang apa ya, di saat aku jatuh, aku sedih, aku terpuruk, aku happy, dia tuh selalu nemenin gitu, nggak pernah ninggalin, selalu bantu aku kapanpun aku butuh dia, dan sebaliknya gitu, aku juga kasih bantuan yang aku bisa kasih buat dia gitu. Jomblo gak? Enggak sih kebetulan. Terus lu tolong. Jadi ada perbedaan di antara kata teman dan sahabat ya. Jadi kalau misal temen nih kan tamu yang sekedar datang. Tapi kalau dia terus datang dan balik undang kamu ke rumah dia buat kamu jadi tamu juga, itu jadi sahabat gitu. Menurut aku yang namanya sahabat tuh contohnya kayak orang baru yang menerima kita apa adanya, kita juga bisa menerima dia gitu kan. Dia welcome sama kita welcome sama dia. Jadi keluarga gitu loh. Istilahnya orang baru yang masuk ke keluarga kita gitu loh. Itu tuh sahabat. Tapi kalau misalnya temen tuh ya cuma datang doang. Apalagi kalau misalnya ada butuhnya doang kan. Sering kan kayak gitu. Iya, sering sih. Saat lagi ada butuh datang. Pas lagi happy kita nggak diajakin. Itu tadi temen. Sekarang ke pacar nih. Yang tadi katanya
diselingkuhin sama teman sendiri. Apakah itu sangat menyakitkan? Aduh. Sebenarnya kalau buat sakit